Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa'lam, dan ketahuilah anna rifqa, sesungguhnya lemah lembut, wal lutfa, rifq, lutuf sama ya, lemah lembut. Wa mujanabatal ghildah, dan menjauhi kekerasan, wal anafi, dan berbuat kasar atau mencerca itu loh. Anaf. Ghildah ini ya, itu kasar, kejam. Nah, kalau anaf itu mencela atau mencerca. Jadi jangan berbuat kasar, jangan mencela. Paham ya? Jadi lemah lembutlah ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar. Aslun adalah inti, kabirun yang besar. Fi qabulil haqqi, di dalam diterimanya itu kebenaran, wal inqiyadilahu, dan tunduknya kepada itu kebenaran. Caranya gimana supaya bisa diterima? Pakai dengan cara lemah lembut. Jangan kasar. Makanya ini mulai masuk strategi gimana cara kita untuk menyampaikan kebenaran. Jangan dengan kekerasan, tapi dengan lemah lembut. Makanya amar ma'ruf itu didahulukan. Paham ya? Nah, ketika melihat di depan kalian sendiri, ketika melihat di depan mata kalian sendiri, tegur dengan cara yang lemah lembut. Paham ya? Jangan mencaci, mengejek, mencela, atau dengan kekerasan, jangan. Supaya apa? Ya, bisa diterima, dan supaya dia bisa tunduk patuh dengan itu kebenaran. Fa'alika bidzalik, maka kamu harus dengan itu. Paham? Ma'aman, bersama orang, amar tahu, yang kamu perintah. Au nahi tahu, atau yang kamu larang. Au nasoh tahu, atau yang kamu kasih nasihat, minal muslimin, daripada orang-orang muslim. Nah, ini yang gak kalah penting. Wa ahsin as-siyasah fi dzalik, dan perbagus as-siyasah. Nah, apa siyasah? Cara, ya kan? Ya, caranya. Jadi harus punya cara. Diperbagus caranya gimana supaya bisa diterima. Wa kallimhu khalian, dan bicaralah sembunyi-sembunyi. Paham? Mojak ngopi tuh, jak longgo bareng. Paham? Ya maksudnya padha lanange wedok, paham? Ini pikirane. Paham ya? Dinasehati, ya. Diomongi. Walin, dan lemah lembutlah lahu kepadanya, janiban, di sisinya. Paham ya? Wahfid lahu janahan, ya, sama, rendahkanlah kepadanya, ya, bersifat rendahlah, ya, bersifat rendahlah. Wahfid lahu janahan, dan bersifat rendahlah atau lemah lembutlah kepadanya, janahan, dengan selemah lembutnya. Ya.
dengan serendah-rendahnya. Artinya kita jangan merasa kayak kita ini sok suci, jangan kita merasa kita ini yang paling benar. Enggak. Sama-sama apa? Sama-sama istilahnya bahasanya itu ayo kita sama-sama belajar, ayo kita sama-sama berusaha berbuat baik. Jadi kayak seakan-akan itu sama-sama bersalahnya dan ingin sama-sama berbuat apa? Baik. Paham? Ya, jangan memposisikan kita ini seolah-olah yang benar, paham ya? Jadi harus benar-benar wahfid lahu janahan. Paham ya? Ya, ini semuanya ada dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Fa innar rifqa, maka sesungguhnya lemah lembut, maka nafi syai', selama ada itu lemah lembut ada di dalam sesuatu, illa zanahu, maka kecuali apa? Lemah lembut itulah yang apa? Menghiasinya. Paham ya? Lemah lembut itu aja akan menjadi perhiasan di dalam sesuatu tersebut, apapun itu. Paham ya? Jadi kalau ada lemah lembut di dalam segala sesuatu itu akan menjadi apa? Perhiasan, sesuatu yang menghiasinya. Apalagi di dalam diri manusia, apalagi di dalam mengajak orang berbuat baik, mencegah orang untuk berbuat buruk. Itu harus disertai dengan apa? Lemah lembut. Paham ya? Wala nuzi'a, dan tidak dicabut itu ar-rifq, lemah lembut, min syai' dari segala sesuatu, illa syanahu, ya kecuali membuat apa? Buruk. Kecuali membuat buruk. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kama qala Allah taala, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala untuk rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa bima rahmatin, maka disebabkan rahmat Allah, fabima rahmatin, maka disebabkan rahmat minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lintalahum, ya, sekiranya apa? Engkau bersikap apa? Lemah lembut, berlaku lemah lembut lahum, kepada mereka. Ya. Jangan kasar-kasar. Ya. Walaupun tafaddan ghalidul qalb lam faddu min haulik. Kalau kamu ya bersikap keras, kasar, ya kan? Walaupun seandainya kamu, ya, walaupun seandainya ada itu kamu, faddan adalah apa? Keras, ghalidun, kasar. Ghalidul qalb, kasar hatinya. Lam faddu min haulik, pasti akan apa? Pasti akan lari, akan menjauh min haulik, dari sekelilingmu. Gak malah nerimo, gak malah melu, malah apa? Menjauh, bahkan malah dimusuhi kalau kita apa? Berbuat kasar. Makanya dengan, kalau bahasa sekarang istilahnya dengan sopan santun lah, kita ngajak orang berbuat baik. Anggap orang yang sedang berbuat mungkar itu saudara kita sendiri, saudara kandung. Itu gimana kalau seandainya naudzubillah, ya, ini akan ada yang punya saudara perempuan, ada yang punya keluarga perempuan. Itu gimana cara menasihatinya? Kalau punya seandainya saudara perempuan, mungkin keluar rumah nggak pakai kerudung, ya apa nasihati? Lek mbok omahi, ya, lek mbok kasari, kan bakal dimusuhi. Nah, bakal apa? Dimusuhi. Tapi harus lemah lembut. Dek, kenapa nggak pakai kerudung? Iya, ganti kerudung dah tak kok no. Nah, paham ya? Ngerti? Iya, lemah lembut. Paham ya? Ojo apa? Ojo cerewet, ojo apa? Ngamuk ngono ndak, kan dimusuhi kan. Paham ya? Jadi apapun itu, ya tidak hanya amar ma'ruf nahi munkar, apapun itu kalau kalian kepingin berhasil, kepingin diterima, harus ada apa? Lemah lembut. Paham ya?
Ini nggak gampang. Yang paling bisa ini hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Manusia ini gampang-gampang susah, ya kan? Lemah lembut. Makanya kalau di pondok ada yang melanggar pertama ya mungkin nggak begitu berat hukumannya. Itu kan termasuk bentuk termasuk apa, lemah lembut. Kedua kok saya panjat, ketiga ya sikat ya, tenggelamkan aja. Paham? Ini nggak bisa binasakan. Loh kan sudah lemah lembut, ya kan? Ya Allah. Allah Ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala takunu kalladzi natafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Wala takunu, dan janganlah kalian kalladzina tafarraqu, seperti orang-orang yang apa? Bercerai-berai, wakhtalafu, dan berselisih. Wala takunu, dan janganlah kalian kalladzina, seperti orang-orang tafarraqu yang bercerai-berai, wakhtalafu, dan berselisih mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah apa? Setelah datang kepada mereka al-bayyinat, itu apa? Keterangan yang jelas. Sudah datang keterangan yang jelas kok malah apa? Bercerai-berai, malah berselisih. Jangan. Harusnya bersatu. Sudah tahu yang benar itu ini, makanya mesti diajak dan untuk bersatu melakukan sama-sama. Paham ya? Iya. Ya Allah. Jangan malah apa? Malah datang kebenaran, mari ngono malah musuhan. Jangan membuat kebenaran ini malah membuat apa? Perselisihan. Jangan. Justru kita harus bisa mengajak orang itu dalam kebenaran bersama-sama. Paham ya? Nah, ini tujuannya. Nah, ini ayat nahyun minallah li ibadihil mu'minin. Larangan dari Allah untuk hambanya yang beriman, anit tasyabbuh, daripada menyerupai bil mutafarriqinal mukhtalifin, pada golongan orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih fi dinihim, di dalam agama mereka min ahli kitab, daripada apa? Ahli kitab terdahulu. Ya kan? Mereka berselisih, padahal apa? Kebenaran sudah jelas, sudah nyata, tapi malah berselisih. Jangan, naudzubillah min. Ulaika, mereka alladzina ikhtalafu fi dinihim, mereka yang berselisih di dalam agamanya mereka, yang bercerai-berai dalam agamanya mereka, lahum adzabun adzima, mendapatkan apa? Azab yang besar. Mendapatkan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Masya Allah. Fasta'adham, maka begitu besarnya, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kamu, jiddan, sangat besar, azab Allah, samahul ilah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menamainya al-azim, adman, azab yang agung, dengan apa? Kalimat azim, itu azab yang sangat apa? Sangat besar. Artinya apa? Ente bisa bayangkan, yang sudah dalam satu agama saja berselisih, bercerai-berai, itu bisa mendapatkan apa? Azab yang sangat besar, gitu loh. Nah, makanya jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bisa mempersatukan orang dalam satu kebenaran, dalam satu kebaikan. Paham ya? Ya. Makanya berusaha dengan selemah lembut. Paham? Urusan diterima nggak diterima, kalau kita sudah menggunakan cara ini, nah nanti kita pasarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Yang jelas dengan cara lemah lembut itu lebih mujarab. Lebih apa? Mujarab dan terbukti. Apalagi kalau tidak hanya lemah lembut. Ente sudah lemah lembut dan ente bawa kebaikan lagi. Apa? Ente sambil bagi duit. Ente sambil bagi apa? Sembako. Walhasil kebutuhan mereka ente apa? Penuhi. Ya kan? Misalkan ada orang
berbuat mungkar, ya kan? Misalkan yang sering kita lihat di jalan mungkin nggak pakai kerudung, ya ente siap-siap bawa kerudung. Nanti ketemu orang yang nggak pakai kerudung, assalamualaikum, salam dhisik, paham ya? Yang sopan, lemah lembut. Ya, walhasil ya apa bahasa basinya supaya bisa apa diterima. Ini ada hijab bagus. Saya bukan promosi, tapi saya ingin mengasih jenengan supaya jenengan damel dengan pakai kalau keluar rumah, paham ya? Sampai dirayu insya Allah lebih cantik. Oh iya salam, paham? Terus ini ada kelebihan rezeki jenengan damel, monggo. Waduh, wong insya Allah langsung apa? Berubah langsung, insya Allah, iya kan? Ya, karena sekarang seperti itu. Sekarang itu seperti itu. Yang mudah diterima itu seperti itu. Yang tidak hanya kita sekedar apa? Berbicara, yang tidak hanya sekedar kita ngomong. Karena kalau hanya sekedar kita ngomong, kemudian memang orang ini segera cepat mendapatkan hidayah Allah, ya cepat berubah. Nah, tapi kalau masih jauh dari hidayah Allah, ya perlu kita punya cara agar supaya apa? Bisa diterima hidayahnya Allah, supaya apa? Cepat nyampe kepadanya, ya dengan cara-cara ini, dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tapi lek dikasari yo tambah apa? Tambah musuhi, jangan. Mereka itu sudah muslim. Cuma hanya kurang benar dikit aja. Kan begitu. Islam enggak? Yang kebanyakan yang keluar-keluar, yang buka aurat itu Islam enggak? Islam. Cuma kurang benar sidik we. Paham ya? Nah, makanya diusahakan ya, diperbagus. Wa tafakkar, renungkanlah ya, fihi, ya, di dalam ayat tersebut, wanju, dan selamatkan binafsika, dirimu, minhu, ya, dari perselisihan ini. Paham ya? Wadzalika, gimana caranya? Wadzalika, dan itu cara menyelamatkannya adalah bimulazamatil kitab, dengan kita berpegang teguh pada Al-Qur'an was sunnah, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mujanabatiz zaighi wal bid'ah, dan kita menjauhi az-zaigh, ya, kesesatan, wal bid'ati, dan apa? Bid'ah, ya, hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau hal-hal yang apa? Bertentangan dengan syariat. Bid'ah itu lebih tepatnya diartikan dengan hal-hal yang bertentangan dengan apa? Syariat. Ya, kayak contohnya tadi, dengan kasar, dengan mencaci, itu kan nggak diajarkan sama sekali. Ya, niatnya bagus, ngajak orang berbuat baik, ngajak orang kembali kepada Allah, tapi caranya dengan cara yang tidak sesuai, ya namanya pelaku bid'ah. Paham ya? Tidak sesuai dengan ajaran Allah, tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi diajarkan oleh Allah untuk apa? Ngajak orang berbuat baik dengan lemah lembut. Wal ara'il mukhtalifah, dan pandangan-pandangan yang apa? Yang membuat apa? Berselisih. Ya kan? Wal ahwa'il mutafarriqah, dan ahwa, keinginan-keinginan yang apa? Bisa membuat kita bercerai-berai. Paham ya? Dari itu semuanya. Sudah ya? Ya sudah. Ya Allah, enggak apa-apa wis. Walhasil intinya, ya, ngajak orang berbuat baik itu lebih susah daripada ngajak orang berbuat buruk. Ngajak orang nonton dangdut, ngajak orang apa istilahnya, berbuat mungkar itu sangat mudah. Tapi ngajak orang ayo ke masjid, ayo jamaah, ayo tutup aurat, itu lebih apa? Lebih susah. Makanya harus punya apa? Harus punya sarah, harus punya cara, sistem, metode, supaya bisa diterima gimana caranya. Nggak hanya sekedar ngomong. Paham ya? Nggak hanya sekedar bicara. Ya bicara, sampaikan.
dengan cara lemah lembut. Apalagi kalau kamu punya cara dengan cara yang lain, ditambah dengan kebaikan-kebaikan, ente bantu, ya kan, ente tolong dan lain sebagainya. Paham? Karena manusia ini sebenarnya mudah diajak baik kalau kita tahu caranya. Kalau kita tahu caranya. Contohnya begini. Ya. Harun tiap hari dikasih duit. Tiap hari apa? Dikasih duit. Kira-kira Harun ini senang nggak kasih duit? Senang. Nah, kira-kira Harun ini kalau disuruh sama orang yang ngasih duit mau apa enggak? Mau apa enggak? Mau. Karena apa? Dia sudah dikasih duit. Kalau nggak mau kan kenemenan kan? Nah, begitulah manusia ya. Manusia itu kalau kepingin nurut dengan kita, perbaiki dulu. Kita harus berbuat baik dulu. Karena al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Paham? Ngerti? Budaknya kebaikan. Nah, makanya penting juga kita harus punya cara yang seperti itu. Paham ya? Kalau sudah cara kita jalani, kita tempuh, nah, selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Wallahu a'lam. Al-Fatihah.